dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila mempresentasikan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Irmalida dengan saya Nadi Setiawan dan Danu Gula. Assalamualaikum, saya Irmalida dari tim 5. Berikut saya akan memaparkan materi terkait dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Bahwa ada beberapa poin, ada sekitar 3 poin di sini. Kenapa Pancasila disebut sebagai dasar pengembangan ilmu? Dimaksudkan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Agar pengembangan ilmu tersebut bermanfaat, bukan hanya menjadi satu ilmu yang tidak bermanfaat ke depannya, dan atau mungkin ilmu tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena di era digitalisasi, di era semua mudah diakses, banyak orang menganggap itu ilmu, tapi sebenarnya itu bukan ilmu. Itu mungkin menyesatkan, atau itu mungkin bukan didasarkan dari, tidak berasal dari seorang yang expert dalam bidang ilmu tersebut, sehingga sebegitu mudahnya ilmu yang dikeluarkan dari orang-orang yang merasa punya ilmu, akhirnya banyak ilmu-ilmu yang berkembang yang bukan ilmu yang baik gitu loh, ilmu-ilmu yang menyesatkan, atau mungkin ilmu-ilmu yang hoax, yang tidak merujuk pada sesuatu yang benar. Nah, itulah kenapa perlunya nilai-nilai Pancasila dijadikan sandaran untuk pengembangan ilmu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut bisa mengendalikan ilmu keseluruhan, baik pengetahuan, teknologi, dan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, ini menarik banget karena nilai-nilai Pancasila itu bisa mengontrol pengembangan ilmu tersebut gitu loh. Karena ya itu terlalu masifnya informasi yang masuk, sehingga ya itu tadi kayak ada hoax, ada ilmu-ilmu yang menyesatkan atau segala macam. Nah, makanya perlu kontrol, dan Pancasila, nilai-nilai yang terkait dengan Pancasila itu bisa jadi control balance gitu loh, agar setiap ilmu yang keluar dan terdistribusi pada masyarakat itu benar-benar sesuai dengan tindakan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila tepatnya. Apa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dengan maju dan pesat, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia, mengapa? Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia dapat mengacu pada beberapa pemahaman, seperti setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, nilai pada Pancasila harus mampu mengendalikan ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Pengembangan keilmuan di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jika dikaitkan dengan karakter keilmuan Indonesia, apa saja contohnya?
Terdapat beberapa contoh Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia. Contoh-contoh tersebut terbagi berdasarkan sila dari Pancasila seperti tersebut di bawah ini. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memotivasi penelitian untuk mengakui dan menghargai keberagaman agama dan keyakinan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mendorong keberanian untuk menggali dan memahami dimensi spiritual dalam konteks penelitian atau kajian. Dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menuntun keilmuan untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Seperti mendorong penelitian mengedepankan keadilan, hak asasi manusia, dan etika dalam setiap tahap eksperimen atau studi. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mendorong kolaborasi antar peneliti dan institusi dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan bangsa, seperti university ini dengan university itu, gitu loh. Atau dari area sini dengan area situ, dari Sabang sampai Maroke, dari Sabang dengan Maroke. Jadi kolaborasi penelitian ini akan menciptakan persatuan Indonesia dengan keberagamannya, menanamkan rasa tanggung jawab bagi peneliti untuk memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pembangunan dan keberlanjutan negara. Kalau dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, itu mendorong pendekatan partisipatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penelitian. Misalnya juga di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti menyuarakan dan memiliki isu-isu sosial yang relevan serta berupaya memberikan solusi yang adil melalui penelitian. Dari sini, dari isu ini adalah kita memotivasi penelitian dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Berikut tadi yang saya paparkan adalah contoh dari jika dikaitkan dengan karakter keilmuan Indonesia, contohnya penelitian. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, mencakup beberapa hal yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam sistem pemerintahan. Dua aspek yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara, kemudian yang kedua penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan peradilan sebagai sarana terakhir. Yang pertama mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, yaitu konsep nilai menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan proporsional antara kekuasaan negara, kemudian seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal-hal ini mencerminkan penilaian Pancasila mengenai gotong royong dan keadilan sosial, di mana setiap kekuasaan negara bekerja secara seimbang untuk kepentingan bersama tanpa dominasi suatu politik. Implementasi dari nilai ini juga dapat dilihat dalam mekanisme check dan balance yang ada dalam konstitusi Indonesia yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Yang kedua kemudian mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan peradilan sebagai sarana terakhir. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagai wujud dari semangat gotong royong dan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan musyawarah menjadi prioritas utama, sedangkan peradilan hanya digunakan sebagai langkah terakhir jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai
konsensus dalam keadilan yang mencerminkan dalam Pancasila, di mana setiap masalah diselesaikan melalui dialog dan peradilan itu sendiri. Kesepakatan bersama untuk mencapai keadilan yang adil bagi semua pihak. Dengan menjalankan kedua aspek secara efektif itu sendiri, pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketenegaraannya, menciptakan tatanan yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban. Demikian dari saya. Kemudian presentasi dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila ada masukan mohon ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.